Mudah-mudahan video kali ini adalah video sebagai jawaban untuk sebuah pertanyaan Anda. Mungkin Anda yang sedang mengamalkan akan tetapi belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengamalkan banyak sekali amalan akan tetapi hasilnya hanya begitu-begitu saja dan Anda belum mendapatkan hasilnya dan belum mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa kesalahan yang Anda lakukan yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Di antara kesalahan yang sering terjadi ketika kita mengamalkan amalan dan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa kita ternyata belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya sedang berada di sebuah monumen Palagan Parung Kuda. Ya, di sini adalah monumen perjuangan Palagan Parung Kuda. Bagi Anda orang Cipanggulaan, orang Parung Kuda mungkin mengenal tempat ini. Ini tempatnya sangat sejuk, alhamdulillah. Jika kita ingin berkemah di sini, alhamdulillah insya Allah akan cocok untuk Anda. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan beberapa kesalahan ketika kita mengamalkan sebuah amalan. Akan tetapi sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Di dalam kita mengamalkan sebuah amalan, tentu ada yang ingin langsung dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memang santai-santai saja, yang penting beliau berzikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi Anda orang yang mungkin berambisi ingin mengamalkan, ingin mendapatkan sebuah hasil dari sebuah amalan, dari sebuah doa, ternyata ketika mengamalkan banyak kesalahan-kesalahan, sedangkan Anda ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya segera dikabulkan. Ini ada yang sangat penting ketika kita mengamalkan sebuah amalan, kita harus mengetahui beberapa kesalahan ketika kita mengamalkan supaya amalan yang kita amalkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video kali ini adalah video sebagai jawaban untuk sebuah pertanyaan Anda. Mungkin Anda yang sedang mengamalkan akan tetapi belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengamalkan banyak sekali amalan akan tetapi hasilnya hanya begitu-begitu saja dan Anda belum mendapatkan hasilnya dan belum mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa kesalahan yang Anda lakukan yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Di antara kesalahan yang sering terjadi ketika kita mengamalkan amalan dan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa kita ternyata belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang pertama, tidak pakai adab atau tidak ada tata kesopanan ketika kita mengamalkan sebuah amalan. Contoh, Anda mungkin mengamalkan sebuah amalan pada posisi tidak suci, tidak berwudu dulu, langsung saja Anda mengamalkan sebuah amalan yang memang memerlukan bertawasul, memerlukan seperti halnya amalan-amalan uang malaikat, amalan-amalan nafkah gaib, itu memerlukan sebuah kesucian diri dari hadas kecil dan hadas besar. Sehingga ketika kita akan mengamalkan sebuah amalan tersebut atau amalan itu, sebaiknya kita harus memiliki wudu supaya kita dalam kondisi keadaan bersih, supaya posisi kita, supaya keadaan diri kita dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya Anda harus berwudu terlebih dahulu. Ini adalah tata krama atau adab ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Anda berwirid kepada Allah membacakan surah Al-Ikhlas sampai 1000 kali akan tetapi Anda tidak menutup aurat, apalagi seorang perempuan. Mungkin Anda tidak memakai jilbab, mungkin aurat Anda kemana-mana,
ini akan mengurangi kecepatan ijabah yang akan Anda dapatkan. Sehingga perbaiki adab kita ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus berwudu, yang kedua adabnya adalah Anda harus menutup aurat ya. Jangan sampai Anda telanjang, tidak memakai baju, tidak memakai sarung, mungkin memakai baju akan tapi tidak memakai sarung, ini yang lebih parah. Mungkin saja Anda berwirid memakai sarung akan tapi tidak memakai baju, ini juga kurang adab. Bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar beradab. Jangankan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Ketika kita meminta kepada Pak Lurah saja, ini harus memiliki tata krama kesopanan yang sangat baik. Silahkan Anda bayangkan ketika Anda mungkin meminta ada keperluan kepada Pak RT atau mungkin kepada Bapak Lurah, sedangkan Anda tidak memakai baju atau Anda tidak sopan, apakah Bapak Lurah akan memberikan apa yang Anda minta? Tentunya tidak. Mungkin saja Anda dibilang, wah ini bukan orang biasa, akan tapi ini orang gila mungkin. Nah, ini adalah tata krama yang harus kita perhatikan. Kemudian mungkin Anda ketika Anda berwirid dengan wiridan yang jumlahnya sangat banyak, sekitar misalkan surah Al-Ikhlas 1000, itu kan memerlukan banyak waktu ya. Mungkin Anda pegal, Anda harus selonjoran, mungkin kakinya harus selonjoran, atau mungkin Anda malah tidur-tiduran. Nah, ini adalah tata krama yang memang tidak disarankan oleh para ulama hikmah. Sehingga ketika Anda mungkin pegal, tata kramanya adalah ketika Anda mungkin baru saja 100 atau 200, kemudian Anda merasakan sesuatu rasa pegal, maka silakan Anda istirahat dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar 1 kali saja. Kemudian setelah Anda istirahat, silakan Anda lanjutkan dengan cukup membaca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim, lalu lanjutkan hitungan yang selanjutnya. Jangan sampai Anda berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Anda bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang tidak sopan, bahkan mungkin Anda tidur-tiduran. Silakan Anda bayangkan bagaimana ketika Anda meminta kepada Pak Lurah, sedangkan Anda memintanya pada posisi tidur-tiduran, tidak ada kesopanan. Mungkin Pak Lurah juga akan enggan untuk memberikannya. Ini adalah salah satu kesalahan ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada posisi tidak memakai adab atau tidak memiliki tata krama dan kesopanan. Ini adalah kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua adalah Anda bersandar kepada amalan dan wirid Anda, sehingga Anda tidak lagi berpasrah, sehingga Anda tidak lagi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ijabah. Ketika Anda bermunajat, berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda mengandalkan wirid Anda. Wah, ini saya akan mendapatkan uang nih dengan membacakan surah Al-Ikhlas ini. Ini adalah sandaran-sandaran yang sebetulnya salah, yang sebetulnya tidak disarankan sama sekali oleh para ulama. Tetap Anda berwirid mengamalkan sebuah amalan yang diajarkan oleh para ulama, akan tetapi tetap Anda bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wirid Anda, karena amalan Anda tidak akan ada apa-apanya, tidak akan memiliki kekuatan apapun tanpa kekuatan dan ijabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yang ketiga adalah Anda tidak pasrah menyerahkan urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang bisa menyelesaikan masalah Anda adalah hanya satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melunasi hutang Anda tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan jodoh kepada Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan orang kabur adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan atau mengembalikan istri Anda atau suami Anda yang sedang kabur adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Anda berwirid mengamalkan sebuah amalan, Anda bersandar kepada amalan Anda, apalagi bersandar kepada hal-hal yang memang tidak dianjurkan oleh para ulama, maka doa Anda tidak akan segera mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Anda belum menyerahkan seluruhnya urusan Anda kepada Allah. Jadi silahkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berpasrah diri, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Silahkan Anda berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkadang kita memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaksakan keinginan kita, ya Allah, kalau saya bulan ini tidak mendapatkan uang 10 juta, ya Allah, celaka saya. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan dan paksaan-paksaan yang sebetulnya tidak Allah sukai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui kadar kemampuan Anda, kadar kebaikan yang akan Anda dapatkan, kadar keburukan yang akan Anda dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya kepada Anda saat itu. Contoh,
Misalkan, ya Allah, kalau saya tidak nikah dengan si dia, misalkan, aduh saya mati ya Allah. Nah, ini adalah aturan-aturan yang tidak dianjurkan, aturan-aturan yang sebetulnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang akan kita terima ketika kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita selalu memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau tidak minggu ini saya diberikan uang 10 juta misalkan. Aduh bahaya ya Allah. Emang tahuan siapa Anda dengan Allah? Emang tahuan siapa kita dengan Allah? Tentu tahuan Allah. Tentu Allah itu Maha tahu tentang bahaya yang akan kita dapatkan, tentang kebaikan yang akan kita dapatkan. Subhanallah, silakan Anda berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk Anda, apa yang buruk untuk Anda. Pernah suatu ketika saya juga mengalami kesulitan yang mungkin Anda juga rasakan. Ini adalah sebuah kesulitan yang pernah saya alami ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan anugerahnya seperti sekarang. Dulu, ini saya ceritakan untuk sebagai pelajaran saja. Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi kesulitan, maka silakan kisah saya ini Anda jadikan pelajaran dan Anda jadikan contoh. Suatu saat saya pernah memiliki sebuah cicilan motor. Berapa sih cicilan motor? Tidak banyak, hanya ratusan ribu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pernah suatu ketika tidak memberikan rezekinya, tidak mencukupi ketika saya sudah jatuh tempo pada tanggal 24 waktu itu. Masya Allah. Akan tetapi ketika saya tanggal 24 itu belum bisa menyetor, saya datang kepada guru saya. Wahai AA, saya memanggil guru saya itu seperti itu. A, saya belum punya uang untuk menyicil motor. Saya bilang begitu. Kemudian saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada guru saya, apakah saya boleh meminjam kepada ibu saya. Ibu saya pun punya uang, akan tetapi ketika saya mau meminjam, saya izin dulu kepada guru saya. Apa jawaban guru saya ketika saya memohon izin, meminta izin kepada guru saya untuk meminjam uang kepada ibu saya? Ternyata jawaban dari guru saya, kalau masalah minjam, katanya begitu, kalau masalah minjam, semua orang juga bisa. Kemudian saya berpikir, maksudnya apa? Terus apa yang harus saya lakukan? Itu berarti saya meminjam tidak boleh? Ya, tidak usah, katanya seperti itu. Ya udah, saya turutin. Terus saya gimana? Saya begitu. Saya bertanya kepada guru saya. Terus saya gimana? Ini tanggal sudah waktunya, sedangkan uang belum. Pada saat posisi seperti ini, saya harus seperti apa? Saya bertanya kepada guru saya. Jawaban guru saya, subhanallah, ini adalah sebuah jawaban yang orang yang menunjukkan bahwa ini adalah orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda simak jawabannya, silahkan Anda perhatikan jawaban guru saya ini. Jawaban guru saya ketika saya bertanya kepada beliau, apa yang harus saya lakukan ketika kondisi seperti ini, ketika kondisi mendesak seperti ini. Subhanallah, apa jawaban guru saya? Jawaban guru saya, ketika kita pada posisi mendesak seperti ini, ketika kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang sangat mendesak seperti ini, jawabannya adalah kita harus bagaimana kepada Allah. Kita harus bagaimana kepada Allah. Subhanallah. Ini jawaban dari guru saya. Kalau pada posisi seperti mendesak seperti ini, jawabannya adalah kita harus bagaimana kepada Allah. Itu jawaban guru saya. Artinya guru saya melarang saya untuk meminjam waktu itu. Akhirnya saya cerna kata-kata guru saya harus bagaimana kepada Allah. Nah, akhirnya saya pulanglah ke rumah. Setelah saya pulang ke rumah, pihak keluarga pun menanyakan bagaimana, apakah guru mengizinkan untuk meminjam kepada ibu? Jawaban guru saya, tidak usah, katanya. Jangan meminjam. Karena kalau bahasa meminjam, semua orang juga bisa, katanya gitu. Terus, ini sudah tanggal 24, bagaimana kita mau menyicil? Udah, tenang aja, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus bagaimana? Jawaban guru saya sampaikan kepada keluarga saya. Jawabannya adalah kita harus bagaimana kepada Allah. Nah, ini yang harus kita cerna. Kemudian saya masuk ke kamar. Dari situ saya berpikir, saya harus bagaimana kepada Allah. Ternyata subhanallah, guru saya mengajarkan kepada kita untuk bertawakal, berdoa, berikhtiar dengan doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebanyak-banyak mungkin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa yang sudah kita lakukan. Saat itu saya langsung beristighfar sebanyak mungkin, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah dosaku, dosa keluargaku ya Allah, ampunilah. Kemudian saya banyak beristighfar, banyak bersolawat.
Akhirnya saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah. Hikmahnya adalah ketika kita mendapatkan ujian, salah satunya kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak beristighfar, lebih banyak mengingat dosa kita. Ini hikmah yang pertama. Kemudian pada tanggal 25, uang cicilan motor itu tetap saja belum ada. Subhanallah. Kemudian keluarga saya bertanya, terus gimana ini tanggal 25 belum ada? Saya jawab, biarin, gak ada juga. Yang penting nanti Allah bayar. Tapi kan berbunga, gak apa-apa. Berbunga juga nanti Allah yang bayar bunganya. Saya bilang begitu. Tanggal 25 belum ada. Tanggal 26 juga belum ada. Aduh Pak, ini gimana? Tanggal 25, 26 belum ada. Berarti bunganya bertambah dong. Saya bilang, gak apa-apa. Bunganya bertambah mau berapapun silahkan. Yang penting nanti Allah cukupi, Allah bayar. Itu jawaban saya, subhanallah. Akhirnya subhanallah walhamdulillah, saat tanggal 27 Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya. 24, 25, 26 saya mungkin harus membayar bunga beserta cicilan pokoknya. Pada tanggal 27 waktu itu saya semakin munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang tinggal 10.000 saat itu. Masya Allah, uang 10.000 tersebut saya belikan kepada sebuah makanan anak saya, kesukaan anak saya, yaitu sebuah makanan biskuit Regal saat itu. Kemudian saya niatkan untuk sodakoh. Ya Allah, saya niat bersodakoh kepada anak saya, memberikan sebuah makanan Regal. Saat itu saya masih ingat, hari Kamis waktu itu, saya meneteskan air mata dikarenakan saya sangat sedih sekali. Yang namanya manusia pada posisi seperti itu mungkin saja bersedih. Uang tinggal 10.000, cicilan mungkin belum terbayar, bunga malah bertambah. Subhanallah, pada hari Kamis saat itu, Masya Allah, saya meneteskan air mata sampai air mata tersebut menetes kepada makanan Regal tersebut. Saya masih ingat sampai sekarang. Mungkin sampai kapanpun tidak akan saya lupakan. Air mata tersebut masuk dan menetes kepada Regal tersebut. Masya Allah, itu hari Kamis. Ternyata apa yang saya dapatkan pada hari Jumat, Masya Allah, ini saya tidak mengira. Pada hari Jumat, pada waktu itu mertua saya berkata, setelah pulang saya Jumatan, mertua saya memberikan informasi, Dek, katanya tadi ada telepon. Dari siapa? Dari Jakarta, ada yang mau ke sini. Aduh, langsung saya berhusnudzon kepada Allah. Mungkin ini adalah jawaban dari Allah. Mungkin ini adalah jalur rezeki yang Allah siapkan untuk saya. Saat itu jam 2 belum ada, jam 3 belum ada. Tamu waktu itu datang sekitar jam 3 lewat saat itu. Ketika setelah saya terima konsultasinya orang tersebut, tamu tersebut, pasien tersebut dari Jakarta, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah menyiapkan uang sedemikian banyak. Masya Allah, kalau saya tahu pada hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan yang terbaik untuk saya, maka pada hari Kamisnya saya tidak akan menangis. Saya tidak akan meneteskan air mata kepada Regal tersebut. Masya Allah, ini kalau saya tahu hari Jumat Allah sudah siapkan, ini hari Kamis saya gak akan nangis. Subhanallah. Ternyata ketika tamu tersebut sudah pulang, saya buka uang tersebut. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah siapkan. Bahkan ketika saya bayarkan uang tersebut, saya hitung ternyata subhanallah, untuk bayar cicilan motor dan bayar bunga motor tersebut masih banyak sisanya yang Allah siapkan. Subhanallah. Ini adalah sebuah cerita yang nyata waktu saya masih belum diberikan anugerah seperti sekarang ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua ketika kita menghadapi kesulitan. Mudah-mudahan setiap pemirsa yang menyaksikan video channel Majmuatul Hikam, segera Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari berbagai macam kesulitan dan bisa lebih berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa dan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mengamalkan sebuah amalan, yang pertama kita harus memiliki tata krama ketika kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jangan mengandalkan dan bersandar kepada amalan kita, akan tetapi silahkan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amalan kita tidak memiliki kekuatan tanpa kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ketiga, silahkan Anda pasrahkan semua urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Anda sok tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda pasrahkan urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Jangan sok tahu, jangan sok-sokan bisa kita mengatasi masalah kita, jangan. Silahkan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit Anda, hutang Anda, jodoh Anda, istri Anda, anak Anda yang bandel, silakan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah Anda.
Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.